warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mulana Muhammad ibni Abdillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, al-akhos, guru besar kita semuanya, Gus Fikri, yang sangat saya takzimi. Sekian bulan gak ketemu, ternyata tambah lemu. Tapi saya sering mengatakan, gak apa-apa kamu dibilang lemu mergo mangan sego, dadi was awakmu kuru tapi gaweane mangan konco. Yang saya hormati para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Wakapolres, tadi kebetulan keluar dari kamar saya disambut sama Pak Kapolres, sama Pak Kasat, dari Kodim, Pak Kasdim, kemudian Komandan Batalion Gasbrik, nah, ini santrinya abah saya di Sragen, beliaunya ini, serta para pejabat yang hadir, yang saya hormati. Oh, ada wakil bupati juga. Halo bro. Wakil bupati, serta saudara-saudara saya masyarakat Jember rahimakumullah. Tuku bawang keliru merica, aku datang atas nama cinta. Saya selalu mengatakan saya datang pasti atas nama cinta. Seperti kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Atas nama cinta. Saya datang atas nama cinta. Tapi kalau kalian tadi pasti beda. Tuku bawang kleru mrica. Wis kadung sayang mong dianggap konco. Biar. Bagaimana kemudian rasa cinta itu bisa kita contoh dari Malik bin Anas, penulis kitab hadis fenomenal Al-Muwatta. Satu saat beliau sedang nulis satu hadis, salah satu anggota badan tubuh beliau digigit oleh kalajengking sampai 12 kali. Beliau menahan tangis sampai air mata itu bercucuran dari mata beliau. Seorang santri dari Malik bin Anas mengatakan, Pak Kiai, kenapa tidak berhenti terlebih dahulu ketika Anda menulis sebuah hadis untuk mengusir kalajengking itu? Apa jawaban Malik bin Anas? Saya malu dengan Rasulullah. Ketika saya nulis satu hadis belum selesai terhenti hanya gara-gara gigitan kalajengking. Padahal nulis satu hadis. Bandingkan dengan kita ketika sholat ada nyamuk terbang gigit kepala atau muka kita, subhanallah, nampleknya saja pakai sandal. Ini Malik bin Anas menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Sementara kecintaan kita dengan Rasulullah itu banyak iming-iming, maka kemudian supaya kita cinta saja harus banyak iming-iming. Padahal di Masjid Istiqlal ketika saya ditanya apa dalil sahih perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, saat itu saya jawab, aku mencintaimu saja tanpa dalil, masa mencintai Rasulullah harus mencari dalil? Kenapa ya? Saya kaget teriaknya gitu. Tolong mbak-mbak di atas didengarkan ya. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu, tapi ojo murahan ya. Ketika kita mencintai Rasulullah, begitu banyak apa? Pahala-pahala, balasan-balasan yang ditujukan kepada orang yang bersolawat untuk memancing kecintaan kita kepada Rasulullah. Barangkali satu hadis yang paling diingat sama Gus Fikri,
Apa tentang sholawat? Aksarukum sholatan alayya aksarukum azwajan fil jannah. Lah ini hadis paling diingat-ingat sama Gus Fikri. Orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, maka dia akan paling banyak istrinya di surga. Subhanallah. Aksarukum sholatan alayya aksarukum azwajan fil jannah. Maka walaupun saya ahli sholawat, ternyata istri saya jauh lebih banyak bersolawat. Itulah barangkali alasan kenapa istri saya tidak bisa dipoligami. Dan istri saya baru diuji oleh Allah. Saya nanti minta doa dari Gus Fikri dan jamaah yang baru sakit. Makanya perjalanan saya dari tanggal 12 baru pulang besok tanggal 24 terasa sangat berat, karena istri saya harus bolak-balik ke Kuala Lumpur untuk berobat. Tapi begitu luar biasanya istri saya tetap ngaji, apa mengantar kamu? Saya tanya dia, Beb. Istri saya bilang, sampean bisa niru manggil istrinya Beb, Beb. Teruskan Beb. Beb, Beb. Ternyata istri saya jawab, silakan Abah berdakwah, saya ke rumah sakit sendiri. Makanya disitulah kemudian saya terlalu cinta dengan istri saya. Saya tipe suami yang setia, karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ini cinta ditunjukkan oleh Malik bin Anas. Coba Anda lihat bagaimana kemudian cinta itu juga ditunjukkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an kepada Malik bin Anas. Karena tadi Gus Fikri berbicara tentang nasab keilmuan. Selepas dari ngaji di kota Mekah dengan Kiai Abu Uyainah, Imam Syafi'i diperintah oleh Abu Uyainah untuk berangkat ke Madinah untuk belajar ngaji kepada Imam Malik. Matur sama ibunya, Bu, saya diperintah sama Kiai untuk berangkat ke Madinah untuk ngaji di sana. Padahal bertahun-tahun Imam Syafi'i meninggalkan rumah untuk mondok. Jawaban ibunya apa? Berangkat nak, berangkatlah. Kalau toh kemudian gara-gara kamu ngaji di pondok kita tidak bisa ketemu di dunia, yakinlah kita pasti besok ketemu di akhirat. Ini anak dan ibu saya pikir orang yang luar biasa. Beda dengan orang tua dan santri hari ini. Santri itu mau masuk pondok pertama kali biasanya yang rewel itu anaknya, ibunya los, anaknya rewel. Tapi begitu sudah mondok biasanya anaknya gantian los, ibunya rewel. Padahal syarat ngaji itu adalah los rarewel. Akhirnya Imam Syafi'i berangkat ke kota Madinah karena belum kenal dengan Imam Malik. Walaupun sudah tahu kemasyhuran Imam Malik, beliau tidak berani langsung ngadep, pakai etika, ngadep kepada gubernur Madinah. Gubernur Madinah ketika ketemu dengan Syafi'i, Syafi'i matur, Pak Gubernur, saya mau ketemu sama Imam Malik nih, bisa nggak saya diantar ke sana? Apa jawaban gubernur? Imam Syafi'i, kalau seandainya engkau perintahkan aku memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, itu lebih mudah bagiku daripada harus ketemu dengan Kiai Imam Malik. Jadi begitu bijaknya, begitu berwibawanya kiai-kiai ulama zaman dahulu, seorang gubernur pun nggak berani ketemu dengan Kiai Imam Malik. Beda dengan kiai-kiai hari ini, cuman dimanfaatkan tok sama gubernur, bupati, wakil bupati, umpamane lho Pak. Iya kan? Kalau mau nyalon sowan, begitu jadi minggat. Kan lama-lama kiai itu hanya seperti dong salam, seperti laos. Yen masak sayur digolekin dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Untung ning masjid aku rawani miso. Lah ning masjid tak pisui kok. Imam Malik gak berani sekelas gubernur Madinah. Akhirnya atas desakan Imam Syafi'i dia datang ketemu dengan khotimnya, ketemu dengan pembantunya, asistennya Imam Malik. Mas, sampaikan kepada kiaimu, saya datang sowan, sampaikan kepada beliau ada satu murid yang pengen ngaji sama beliau namanya Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris. Akhirnya apa? Disampaikan kepada Imam Malik, Pak Kiai, wonten tamu santri
pengen ngaji kali panjenengan, jenenge Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Sampaikan kepada Syafi'i, pelajari dulu, baca dulu kitab saya sampai hatam, baru dia ngaji sama aku. Disampaikanlah kabar ini kepada Syafi'i, Kang, kowe kon ngaji dhisik, diwaca sampai rampung. Kalau sudah selesai baru ketemu kiai. Apa jawaban Imam Syafi'i? Sampaikan kepada gurumu, saya sudah hafal dengan kitabnya gurumu Al-Muwatta. Jadi Syafi'i itu sebelum ketemu Kiai Imam Malik sudah hafal dengan kitabnya Imam Malik. Makanya idealnya itu santri-santri kalau pengen ngaji ke Mekah, ke Madinah, itu sudah harus pinter dulu, jangan dulu ke Mekah belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa sudah ke Mekah, ke Madinah, alasannya apa? Pengen latihan bahasa Arab dulu di sana. Ning kono bakul es teh yo pinter bahasa Arab. Nah, ini jamaah kita Gus, sebelum ketemu dengan Gus Miftah sudah hafal lagu-lagu kesenangannya Gus Miftah, bahasanya sudah hafal semua, misuhnya. Akhirnya apa, singkat cerita Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik, melihat kecerdasan Imam Malik, cintalah Imam Malik kepada Imam Syafi'i, karena Syafi'i itu super cerdas. Sampai dalam satu riwayat itu Imam Syafi'i kalau baca kitab yang kiri dibaca, yang kanan ditutup. Ditanya sama Imam Malik, Syafi'i, kalau kamu kalau ngaji yang kiri kamu baca, yang kanan kamu tutup, kenapa? Nyuwun sewu Kiai, kalau dua-duanya saya buka saya langsung hafal. Coba dites beneran. Akhirnya Imam Malik penasaran dengan kecerdasan Imam Syafi'i, telepon mbokne Syafi'i. Ya sing yo kan ini kan milenial, mosok yo dolan ora pantes telepon lah. Ya kalau saya dengan Gus Fikri chatting lah. Tapi ingat mas-masnya, laki-laki yang sering mengkontak cewek melalui chatting, melalui WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Laki-laki yang datang kepada cewek membawakan coklat akan kalah dengan laki-laki yang membawakan seperangkat alat sholat. Rungokno sah lanang galau, ciu yo ciu, vodka yo vodka, jarene I love you kok meninggalkan luka. Iso nih Raja Ambiar. Lah iya wis kadung sayang malah ceweke ngomong ra karu-karuan. Aduh ya Allah. Becik ketitik ala ketara. Wis kebacut tak bribik ditikung karo kanca. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa, ditelepon, Bu, anakmu pinter men ki apa toh rahasiane? Itu calon-calon ibu, coba kamu dengarkan. Saya paling nggak suka kalau pendereknya Gus Fikri pacaran, nggak usah lah. Saya kalau ngomong tuh galak banget. Jadinya muslimah, senengannya kok melumah karo Pertanyaan saya, kowe iki sakjane muslimah apa kincil syariah? Aja. Rasa galau. Banser-banser ini insya Allah calon imam yang serbaguna. Amin. Saya tetap menyarankan mbak-mbaknya supaya memprioritaskan banser sebagai calon suaminya. Saya tahu jawabannya. Jawabannya apa? Kiai saja dijaga oleh banser, apalagi kamu. Iya. Gus Fikri tetap saja kalau ngomong kayak gitu nggak pantas, iya kan? Karena bahasanya milenial tapi wujudnya kolonial. Akhirnya ditanya, Bu, kok pinter banget ya anakmu? Apa toh? Makanya kenapa saya bilang Anda nggak usah pacaran, ya supaya Anda mendapatkan generasi seperti Imam Syafi'i insya Allah. Amin. Dan banser-banser ini layak lah insya Allah. Makanya saya besok masuk surga sama Gus Fikri akan dikawal oleh banser. Amin. Banser itu kan tugasnya survei lokasi, Gus. Jadi sebelum Kiai masuk surga, surganya sudah disurvei sama banser. Begitu surganya siap, saya sama Gus Fikri masuk surga, bansernya metu meneh. Shallu ala Nabi Muhammad.
Ternyata rahasianya ada dua. Yang pertama, Pak Kiai, dulu ketika Imam Syafi'i itu bayi, setiap kali saya menyusui Imam Syafi'i terlebih dahulu mengambil air wudhu. Coba. Jadi calon-calon ibu itu kalau besok kamu nyusoni anakmu, please wudhulah seperti ibunya Imam Syafi'i, dengan wudhu. Yang kedua, Imam Syafi'i itu saya kasih ASI, air susu ibu, itu eksklusif 2 tahun. ASI ini halal karena dibaca majrur. Kalau dibaca marfu haram. Kan saya bilang ASI itu halal karena dibaca majrur. Nah, kalau dibaca marfu haram. Loh, ilmiah kan? Ilmiah. Oh, santri ini Gus Fikri ya. Makanya kalau kamu itu beribek cewek, gunakan ilmu nahwu, gunakan ilmu tajwid, pasti asik. Kamu tahu nggak, Dek? Apa, Mas? Non mati ketemu bak dibaca iklab. Non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Ya. Jomblo rungokno. Sing lah beribek cewek iki sing cerdas ngono lho. Alah. Kamu dikit-dikit galau. Apa mana cewek wes ngomong, Mas, suwe-suwe sampean ki mong koyo acar ning sego goreng. Maksudnya apa, Dek? Ono terus tapi ra penting. Alah. Ibunya Imam Syafi'i memberikan ASI itu selama 2 tahun. Seperti perintah di dalam Al-Qur'an, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Nyusoni itu 2 tahun. Maka besok istri kamu bilang, Dek, 2 tahun ya, saya bersabar kok nunggu 2 tahun gitu. Ya karena biasanya anak itu baru 6 bulan sudah diganti susu kaleng. Alasannya macam-macam, padahal alasan yang paling logis adalah selak gantian karo bapak nih. Ini kan masalah gitu. Harus 2 tahun bro. Haula ini kamila ini gaweane mau ngombe susu sapi ya. Mila diajak ngaji, diajak rotipan, jawabane embah. Mergo anake sapi. Makanya kamu itu haram nikah dengan sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan. Tapi ini jomblo punya dalil, Gus. Apa dalilnya, Gus? Beli baju koko di pasar baru. Beli baju koko di pasar kota. Aku jomblo bukan karena tidak laku. Aku jomblo karena mencari wanita yang ahli surga. Oh. Ya ora mungkin oleh ahli surga rupa-rupa neraka. Akhirnya apa? Imam Malik semakin cinta dengan Imam Syafi'i. Saya ceritakan, saking cintanya Imam Malik itu mimpi ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah, dan Anda tahu, Rasulullah nitip salam kepada muridnya Imam Malik yang namanya Imam Syafi'i. Coba, guru mimpi ke muridnya, ketemu dengan kanjeng Nabi nitip salam untuk muridnya yang namanya Syafi'i. Rasulullah mengatakan kepada Malik, Imam Malik, sampaikan salamku, balligh salami ila Muhammad bin Idris, sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i. Begitu bangun dengan wajah bersinar, dia panggil salah satu santrinya, kamu sowan ke dalamnya Imam Syafi'i. Wonten dawuh Kiai, sampaikan saya mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah nitip salam dengan Imam Syafi'i. Begitu indahnya. Saya itu kalau mimpi ketemu Mbah Maimun senengnya ya Allah. Saya itu kalau mimpi ketemu dengan Habib Lutfi senengnya ya Allah. Apalagi ini guru memimpikan santrinya dan mendapatkan salam dari Rasulullah. Coba seandainya Gus Fikri tahu-tahu telepon saya, Gus saya mimpi, saya menyampaikan pesan santri putri saya supaya engkau segera melamarnya. Masya Allah, umpamanya loh itu, umpamane. Neng umpama aku orang nolak lah, tapi kita hoak. Akhirnya apa? Sowan. Nah, Assalamualaikum Kiai. Apa le? Kula utusane Kiai Malik. Lah pripun? Niki saya diutus sama Kiai menyampaikan
mimpinya Kiai Imam Malik. Lah Kiai mimpi nopo? Rasulullah nitip salam untuk Syafi'i. Masya Allah. Begitu mendengar salam ini jelas bangga, bunga, seneng. Imam Syafi'i ingat dengan sebuah dalil, idza khuyyitum bisalamin fahayyu bi ahsani minha. Nitip salamnya kudu diuluhi HP, apalagi ini mimpi yang keren. Akhirnya apa? Diobal-obal baju sak lemari, dicari yang paling bagus, mau diberikan kepada santri ini karena cinta mendengar mimpi ini. Dicari nggak ada yang bagus bajunya. Akhirnya yang paling bagus jubah yang dipakai oleh Imam Syafi'i, dicopot dikasih le matur nuwun, nyoh ini untuk kamu. Jadi begitu. Jadi kalau kiai diundang ngaji kemudian dikasih itu karena cintanya jamaah sama kiai saja, bukan kiainya minta, beneran. Akhirnya apa? Begitu sampai pondoknya Imam Malik ditanya, "Leh, kamu dikasih apa sama Syafi'i kok kamu seneng banget?" "Dikasih jubahnya Syafi'i, Pak Kiai." "Apa?" kata Imam Malik. "Boleh nggak saya pinjam jubah kamu sebentar?" "Untuk apa, Kiai?" "Saya pengen mencuci bajunya Syafi'i, kemudian bekas airnya akan saya minum." Coba guru ning murid loh ini. Saya pinjam jubahnya mau saya cuci, bekas cuciannya mau saya minum. Kenapa? Ini santri saya bukan santri yang sembarangan, sampai Rasulullah saja nitip salam untuk dia, maka saya harus tabarukan kepada dia atas nama cinta. Akhirnya dicuci kemudian diminum. Begitu cintanya Imam Malik kepada Syafi'i, begitu juga sebaliknya. Makanya kalau murid itu pinter, dua santri ki pinter, cerdas, ya bangga, gurune ki ya bangga. Sampai satu ketika Imam Syafi'i mulang ngaji ning Masjid Madinah bangunan lama. Imam Malik hadir, tapi supaya konsentrasi dan fokusnya Imam Syafi'i tidak terganggu, beliau mendengarkan ngajinya Imam Syafi'i itu di balik tembok, ditengok. Karena kalau kiai datang pasti santri gugup untuk melayani kiai. Tapi kemarin saya malam tahun baru Gus, diplek foto betul saya di Tegal. Saya dibilang Gus Miftah ngaji 1 jam, nanti baru Habib Lutfi datang. Saya baru ngaji 5 menit, Abah datang. Saya bilang, saya karena Abah guru saya datang, saya berhenti. Malah Abah bilang apa? "Sik le, aku tak udut sak batang terus no ngajimu." Begitu saya lirik sak batang rantai entek. Waduh, ternyata nyambung terus. Akhirnya saya harus ngaji di depan Abah Lutfi 1,5 jam, dari jam 11 sampai jam setengah 1 malam tahun baru. Ya Allah. Karena bagaimanapun juga saya merasa su'ul adab kalau kemudian harus berbicara di hadapan para masyayikh. Akhirnya begitu mendengar kajian Imam Syafi'i, Imam Malik ini nulis di tembok. Ini temboknya sudah nggak ada karena bangunan lama sudah dihancurkan sama orang-orang Wahabi di sana itu. Tulisannya apa di tembok itu? "Man arada ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad ibnu Idris." Tulisan Imam Malik. Barang siapa yang pengen mendapatkan ilmu-ilmu yang penting, silahkan ngaji dengan Syafi'i Muhammad bin Idris. Akhirnya beliau pulang. Begitu beliau pulang, Imam Syafi'i lihat kok di tembok hafal dengan khotnya Imam Malik, gurune kok hafal. Kayak saya dengan tulisan santri saya itu ya agak hafal. Ono tulisan santri yang elek banget. Saya bilang, "Kok tulisan kamu jelek banget, Nak?" "Iya, saya pengen jadi dokter." "Loh, dokter kok tulisannya jelek?" "Kan dokter hewan." "Ya kan gak bisa baca." Akhirnya apa? Melihat tulisan khot Imam Malik, Imam Syafi'i kaget karena cintanya Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Di bawah tulisan Imam Malik itu Imam Syafi'i nyambung tulisan. Apa tulisannya? "Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik." Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini padahal saya ini adalah santrinya Imam Malik. Masya Allah. Itu loh atas nama cinta. Maka kemudian kenapa Rabi'ah Al-Adawiyah, tokoh sufi perempuan terbesar sepanjang sejarah, beliau menawarkan konsep mahabbah, melaksanakan segala sesuatu atas nama cinta. Pemimpin seperti Pak Wabub melayani khidmah kepada umat atas nama cinta, maka enteng. Kalau atas nama gaji, wakil bupati gajinya oke, amplope kiai tak kandani, yakin. Apalagi amplopnya Gus Miftah. Itu di sana di mana-mana. Kalau di sini belas ra jelas.
atas nama cinta ini yang kemudian hari ini perlu kita lakukan. Maka kenapa kemudian resolusi jihad di Surabaya kita membangun istilah hubbul waton minal iman? Karena ketika kita berbicara hubbul waton itu tidak hanya rasa cinta, tapi patriotis dan nasionalis yang hari ini mohon maaf terancam dengan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan NKRI dan Pancasila. Maka kemudian muncul istilah NKRI bersyariah, maka kemudian muncul khilafah dan lain sebagainya. Maka benar bahasa Pak Kiai Ma'ruf, khilafah di Indonesia itu tidak ditolak tapi tertolak. Urung mlebu wis balik padha karo awakmu ngaji, urung mlebu wis balik free kick balik itu kan. Kudune wong ngaji ki ana sing mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Sama dengan Gus, kalau ada tetangga sebelah itu yang mengatakan ndak usah kiai, kita kembali ke Quran, kita kembali ke sunnah. Saya jawab, Gus, ya silahkan, sampean mau kembali ke Quran, kembali ke sunnah, karena sampean pernah pergi. Iya. Nah, saya ndak usah kembali ke sunnah, karena saya ndak pernah pergi dari Quran. Betul. Orang-orang yang teriak saatnya kita kembali kepada Quran ya karena selama ini mereka meninggalkan Al-Quran. Karena mereka pernah pergi. Lah saya wong pergi saja belum kok disuruh kembali. Makanya kalau orang bilang Gus Fikri ini harus mundur, saya juga nggak setuju. Maju dituntun kok mundur. Mundur dari apa Gus? Mundur ke Quran, ke hadis yang tadi itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya konsep mahabbah ini yang kemudian menjadi dasar kita untuk senantiasa mengembangkan syiar ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Saya tambahi ya, an-nahdiyah. Karena sekarang kalau cuma ngaku ahlus sunnah itu banyak, tapi belum tentu an-nahdiyah. Sebelum saya sampaikan dakwah bil medsos, coba kawan-kawan lihat. Saya hari ini mapping mempetakan Indonesia itu dalam 4 kategori ya. 4 kategori. Jangan lihat akek saya lah, pasti mewah. Apa? Pamer mbahmu. Pamer. Tak copot isin. Muga-muga keri tak nggo meneh. Pengajian amplop tipis kelangan akeh. Ada 4 kategori. Yang pertama, ini karena saya merasa di Jember ini harus saya sampaikan. Karena mapping ini perlu kalian semuanya tahu. Yang pertama, konsep ibadahnya ahlus sunnah wal jamaah dan konsep bernegaranya adalah Pancasila. Ini yang saya maksud konsep ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Konsep amaliyahnya ahlus sunnah, tetapi konsep bernegaranya adalah Pancasila. Sebagaimana Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin memutuskan bentuk negara Indonesia adalah Darussalam, bukan Darul Islam, nation state. 1982 Muktamar di Rembang dipimpin oleh Mbah Maimun Zubair dan ulama-ulama yang lainnya. Asas Nahdlatul Ulama adalah Pancasila. Ini harga mati. Ini idealnya. Yang kedua, amaliyahnya ahlus sunnah, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini yang hari ini sering menipu. Amaliyahnya sama dengan kita, yo tahlilan, yo sholawatan, bahkan rotiban, tetapi konsep baladul aminnya ini khilafah, HTI. Saya nggak perlu sebut nama, pasti kalian tahu lah. Itu loh. Ini bahaya ini. Saya nggak perlu nyebut nama. Ini konsep beramaliyahnya adalah ahlus sunnah, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Ini paling menipu. Nggak usah nyebut HTI Gus. Enggak, saya nggak nyebut HTI saya. Loh, karena yang hadir ini juga HTI, Hizbut Tahlil Indonesia. Yang ketiga, ini konsep amaliyahnya tidak ahlus sunnah, minhum lah, boh itu salafi, boh wahabi, tetapi konsep bernegaranya masih Pancasila. Saya ketemu dengan orang-orang seperti ini. Maka ketika saya diundang acara ILC TV1
untuk membahas persoalan radikalisme gara-gara Menteri Agama mengeluarkan pendapat